Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah pemrograman visual desktop Universitas Pelita Bangsa, Bapak Sanudin Eskom, Mkom. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Ihsan Maulana Eskom. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Saudara Muhammad Sidik. Yang kami hormati seluruh panitia kegiatan seminar pemrograman visual desktop, serta yang teristimewa hadirin sekalian yang hadir di acara seminar malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat dan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang bersedia hadir sebagai pembicara dalam kegiatan seminar kita pada malam hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta seminar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusias yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam seminar pemrograman visual desktop yang bertemakan implementasi pemrograman visual untuk pengembangan aplikasi desktop berbasis SQL Server di lingkungan perusahaan. Bersama saya Ririn Nofrima sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator pada acara kita pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing kita. Kepada Bapak Sanudin Eskom, Mkom, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Yang saya hormati narasumber Pak Ihsan. Dan tak lupa para peserta seminar ini, rekan-rekan kelas TI yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual ini untuk mendalami topik penting ya, yaitu dengan tema implementasi pemrograman visual dalam pengembangan aplikasi desktop berbasis SQL Server di lingkungan perusahaan. Alhamdulillah di era transformasi digital ini kebutuhan akan aplikasi yang mampu mengelola data secara cepat dan aman dan pastinya efisien menjadi sangat penting bagi perusahaan. Pemrograman visual dan SQL Server ini memungkinkan kita membangun aplikasi desktop ya, sebenarnya bukan hanya desktop saja tapi bisa dikembangkan ke aplikasi web di era sekarang ini atau mobile ya,
Tapi mungkin dikarenakan ini temanya kita ngikutin judul mata kuliah pemrograman visual desktop, jadi disiring-siring ke sana. Tapi overall mau desktop, mau web atau mobile itu tergantung nanti kebutuhan di perusahaan tersebut, ya kan? Pastinya yang tidak hanya kuat dalam hal fungsionalitas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengenangani database dalam skala besar. Dengan menguasai teknik ini, kita dapat hanya membangun aplikasi, tetapi juga mendukung berbagai proses bisnis yang kritis di dalam perusahaan. Jadi, aplikasinya mau pakai apapun, tapi database-nya disesuaikan skalanya perusahaan ini buat menampung berapa banyak, untuk berapa skop yang dibutuhkan, sehingga tidak ada kata nge-lag lah atau terlambat lah dan yang lainnya, ya kan? Bisa menggunakan fitur-fitur apapun untuk di SQL Server-nya atau di ini kan temanya tentang SQL Server ya. Di SQL Server itu ada namanya no log no write ya, nanti bisa diimplementasikan dengan fitur itu cukup membantu pada saat pencarian data, ya. Baik, panjang lebarnya nanti disampaikan nanti narasumber kita ini luar biasa sudah hadir dan mau berkenan berbagi ilmunya di room ini. Pastinya kita semua dalam seminar ini alhamdulillah adalah kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam mengembangkan aplikasi yang berbasis SQL Server ya, sesuai dengan temanya dengan pendekatan pemrograman visual. Penguasaan keterampilan ini adalah investasi masa depan yang sangat berharga. Karena kita semua akan menjadi solusi bagi tantangan data yang dihadapi perusahaan di era digital saat ini. Semua unit, kalau di perusahaan semua unit, semua departemen membutuhkan komputerisasi, membutuhkan data yang tercapture. Nah, bagaimana untuk menampung data itu sehingga terkomputerisasi? Peran kita lah yang akan menservis, peran kita lah yang akan memberikan suggest terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, karena kita semua menjadi solusi buat perusahaan yang kita tantangkan atau kita hadapi. Saya harap acara ini dapat menjadi ajang untuk belajar, berdiskusi, dan berbagai wawasan yang dapat memperkaya pemahaman kita. Mari kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Pastinya jangan ragu, teman-teman semua bertanya langsung ke narasumber yang kita narasumber sampaikan di malam hari ini. Mengkoordinasikan acara ini berjalan dengan baik, mengkolaborasikan dengan menghadirkan narasumber di hari ini sudah luar biasa. Terima kasih banyak kepada tim panitia dan narasumber sudah mau hadir di aturan malam mingguan ya. Tapi alhamdulillah masih survive di acara seminar ini. Baik, saya harapkan buat teman-teman semua tetap semangat untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sanudin Eskom Mkom atas sambutannya. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi tentang implementasi pemrograman visual untuk pengembangan aplikasi desktop berbasis SQL Server
di lingkungan perusahaan. Oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Iksan Maulana Eskom. Kepada Bapak kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada tim panitia dan juga hormat saya kepada Pak Sanudin ya. Dulu Pak Sanudin ini salah satu bukan mantan sih ya. Dia salah satu dosen di Universitas Bangsa yang dulu tuh sempat menjadi apa ya? Saya tuh dapat banyak ilmunya dari beliau nih. Jadi dimotivasi kalau misalnya kita mau punya keinginan sesuatu itu ya harus step by step, harus melalui proses gitu. Dan terima kasih banyak ya untuk Pak Sanudin, hormat saya sekali lagi. Oke, lanjut di sini saya akan menyampaikan ya, akan sharing sedikit mengenai pengalaman saya ya mengenai pemrograman visual khususnya aplikasi desktop berbasis SQL Server di lingkungan perusahaan. Oke, mungkin next. Nah, ini untuk data diri saya. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana ya. Nah, di sini untuk pengalaman kerja sendiri, sebelumnya saya 4 tahun sebagai operator gudang di salah satu PT ya di Jawa PK, PT Kawan Lama Sejahtera. Nah, yang bergerak di distribution center atau kalau simpelnya itu pergudangan lah. Nah, kemudian setelah saya 4 tahun menjalani sebagai operator, alhamdulillah saya naik tingkat nih sebagai logistik innovation eksekutif masih di satu grup perusahaan yaitu di PT Aspirasi Hidup Indonesia. Nah, di logistik innovation eksekutif sendiri ini saya tuh kerjanya itu secara singkatnya itu mulai dari proses, analisa, sampai developing program, itu semuanya saya yang mengelola gitu. Nah, kemudian untuk skill sendiri, di sini ada beberapa ya yang saya kuasai. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman, mulai dari VB, C#, PHP, maupun JavaScript. Jadi, dengan 4 bahasa pemrograman ini saja saya dapat mengembangkan aplikasi desktop, aplikasi web, dan tentunya di sini yang biasa saya pakai itu database-nya itu biasanya kalau nggak SQL Server ya MySQL Server gitu. Nah, kemudian skill terakhir di sini saya juga mahir ya dalam penggunaan robotic process automation. Nah, di sini saya biasanya pakai aplikasi Wiped Studio. Oke, mungkin dilanjut, Mas. Oke. Di slide ketiga ya, di sini mungkin semuanya udah paham nih, apa itu pemrograman visual dan aplikasi desktop. Secara simpelnya, kalau kita ngomongin pemrograman visual itu lebih ke tools ya, atau cara atau sebuah metode ya, yang dimana dengan pemrograman visual kita itu dapat mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi itu dengan mudah menggunakan elemen grafis seperti kotak, garis, icon, alih-alih menggunakan teks secara manual seperti itu. Nah, sedangkan untuk aplikasi desktop sendiri itu merupakan produk ya, salah satu produk pemrograman visual. Benar tadi yang disampaikan Pak Sanudin, pemrograman visual itu enggak sekedar hanya desktop aja ya, bisa web, bisa mobile, itu bisa. Tapi kalau di sini kita ngebahas aplikasi desktop berarti hasil produk dari pemrograman visual salah satunya adalah aplikasi desktop, yaitu program komputer yang dirancang secara mandiri di komputer atau desktop seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, kenapa sih kita memilih pemrograman visual untuk aplikasi desktop
khususnya di lingkungan perusahaan gitu ya. Jadi kalau di lingkungan perusahaan itu, khususnya di lingkungan perusahaan saya, itu sebenarnya aplikasi itu ataupun sistem itu banyak sekali. Ada web, ada aplikasi mobile, ada aplikasi apa namanya, robotik gitu ya. Itu banyak sekali. Tapi aplikasi desktop ini biasanya dipakai itu biasanya buat transaksional di dalam pergudangan itu sendiri gitu. Kenapa pakai ini? Ya, di sini ada fiturnya nih. Dia untuk produktivitas itu dia cepat cepat untuk membuat aplikasi. Kita dapat membuat aplikasi itu lebih cepat nih kalau misalnya menggunakan pemrograman visual. Nah, yang kedua, menurut saya pemrograman visual khususnya untuk aplikasi desktop ini ya, kita itu sangat mudah untuk dipahami dan semua orang kalau udah tahu rule caranya secara pas itu pasti gampang. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada fleksibilitas. Jadi aplikasi desktop ya, di sini cukup fleksibel untuk banyak kebutuhan ya, untuk kebutuhan perusahaan seperti reporting, transaksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang poin terakhir itu ada integrasi. Jadi pengukuran visual untuk aplikasi desktop khususnya itu sangat mudah berkolaborasi dengan pemrograman lain. Contohnya apa? Contohnya yang tadi saya bilang, ada namanya robotic process. Jadi aplikasi desktop dikolaborasikan dengan robotic process itu bisa tuh untuk membuat reporting secara otomatis, kemudian untuk melakukan inputan secara otomatis itu bisa di situ. Oke, selanjutnya Mas. Nah, di sini bagaimana sih cara kita mengembangkan aplikasi desktop di perusahaan? Sebenarnya umum ya. Jadi untuk pengembangan aplikasi itu sebenarnya umum, banyak metode ya yang digunakan kayak waterfall, kemudian ada mungkin prototype gitu ya. Tapi di sini secara singkatnya sih yang biasa saya pakai itu ada 5 poin sih sebenarnya di sini. Yang satu itu perencanaan dan analisis kebutuhan. Nah, untuk perencanaan dan analisis kebutuhan ini yang paling penting dan menjadi dasar banget supaya aplikasi itu nggak salah gitu. Nggak salah itu dalam arti ketika nanti udah di deploy itu nggak harus sesuai dengan kebutuhan user gitu. Jadi kita harus benar-benar paham kebutuhan user itu apa, prosesnya seperti apa, langkah kerjanya seperti apa itu di poin pertama ini kita harus benar-benar jeli gitu. Kalau kita nggak paham proses, ke belakang itu pasti ancur-ancuran. Mulai dari kita ngedesain nggak sesuai, kemudian ngedevelopnya logikanya nggak sesuai, sampai deployment nanti bakalan susah gitu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, kemudian di dalam pengembangan aplikasi desktop ya di perusahaan itu siapa sih yang terlibat? Tentunya di sini pasti yang pertama itu ada user. Sebagai apa? Dia yang biasanya merequest sebuah aplikasi atau sebuah sistem, biasanya itu awal mulanya itu dari user. Nah, kemudian di sini ada analis sistem, ada programmer, dan juga database administrator. Nah, kalau di tempat saya ya, saya itu kan sebagai tadi yang saya jelaskan sebagai logistik innovation executive itu peran saya itu di sini nih, di analisa sistem dan juga programmer nih. Jadi setiap kebutuhan user apapun masalahnya, misal dia ada masalah nih untuk kayak saya susah dalam menarik sebuah reporting tentang contoh tentang kedatangan barang atau inbound gitu. Nah, di sini saya berperan nih untuk melakukan analisa masalahnya apa. Nah, kemudian seperti apa nih inovasi untuk membuat sistem supaya memudahkan si user nanti untuk melakukan transaksional ataupun buat reporting gitu. Nah, setelah saya analisa baru nih di programmer ini saya juga melakukan sebuah pemrograman gitu untuk membuat sistemnya gitu. Nah, untuk database administrator ini biasanya di setiap perusahaan itu memiliki administrator database. Udah ada yang ngurus seperti itu. Oke, dilanjut Mas.
Nah, sekarang tools apa yang digunakan? Jadi untuk pemrograman visual, khususnya untuk aplikasi desktop ya, di sini yang biasa saya pakai itu biasanya saya pakai aplikasi bahasa pemrograman VB.NET. Kemudian untuk aplikasinya biasanya saya pakai Visual Studio. Nah, untuk frameworknya .NET Framework, kemudian database-nya saya biasanya pakai SQL Server. Tapi tool lain yang seperti Java, kemudian ada alat pengembangan seperti NetBeans itu juga bisa untuk aplikasi desktop ya. Itu banyak sekali tergantung, kembali lagi tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri sih. Oke, next Mas. Nah, di sini ada skill yang dibutuhkan. Untuk skill yang dibutuhkan sebenarnya semua orang itu sebenarnya bisa sih Mas, kalau saya bilang. Yang paling utama itu nih, poin pertama adalah paham proses dan logik yang kuat. Artinya apa? Jadi misalnya Mas dalam suatu perusahaan, kawan-kawan semua ini dalam satu perusahaan gitu ya, itu kalau misalnya sudah tahu proses di dalam, entah itu dari in sampai dengan out, itu pasti untuk membuat suatu sistem itu pasti sangat mudah. Karena apa? Karena sudah tahu akar prosesnya seperti apa, akar masalahnya seperti apa. Nah, nanti bisa tuh diimplementasikan untuk improvement untuk membuat suatu aplikasi. Nah, untuk yang skill kedua di sini ada pemahaman konsep UI atau UX. Ini sih lebih ke desain antarmuka pengguna ya, supaya ketika aplikasi kita ditampilkan, si user itu merasa gampang untuk memahami aplikasi kita gitu, dan menggunakannya juga lebih gampang, lebih ketampilan sih. Kemudian untuk yang poin ketiga, nah ini adalah menguasai alat pengembangan. Contohnya di sini ada Visual Studio, NetBeans, dan lainnya. Nah, di sini untuk alat pengembangan ini banyak ya. Kalian bisa cari yang lainnya, mungkin ada kayak apa namanya? Kalau di Visual Studio itu ada kayak untuk misal mobile itu ada Xamarin, kemudian untuk desktop tadi pakai VB.NET, bisa pakai C#. Nah, ini untuk dasar-dasarnya itu harus kalian kuasai gitu. Next. Nah, di sini untuk tantangan dan hambatannya nih. Biasanya kalau misalnya kita ngedevelop suatu aplikasi ya, khususnya di sini aplikasi desktop di perusahaan, biasanya itu karena programmernya banyak, itu biasanya ada kurangnya standarisasi dan konsistensi. Jadi satu project biasanya kan dibuat oleh beberapa orang gitu ya. Nah, antara individu satu dengan individu lain itu biasanya beda-beda nih. Saya misal suka pakai warna biru, nah yang ini suka pakai warna merah. Jadi dalam satu aplikasi itu nyampur gitu. Itu sering terjadi kurangnya standarisasi dan konsistensi di dalam pengembangan aplikasi. Itu sering terjadi di perusahaan. Soalnya saya sering mengalami sendiri nih kejadian seperti ini. Jadi benar-benar harus satu tim itu harus kita standarisasi semua, supaya apa? Supaya aplikasi kita itu bagus gitu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada performa aplikasi. Nah, untuk aplikasi desktop ya terutama ya, itu tuh kalau misalnya komputer klien atau user itu speknya rendah, itu biasanya itu terganggu untuk performanya gitu, dibandingkan dengan komputer yang speknya jauh lebih tinggi. Karena aplikasi desktop itu kan lebih secara secara garis besar itu dia lebih memakan kayak RAM yang ada di komputer atau laptop kita dibandingkan kalau misalnya kita pakai aplikasi web seperti itu. Oke, next.
Nah, untuk demo singkat, mungkin izin share screen ya. Saya mungkin mau apa ya? Saya mau ngasih sedikit gambaran untuk rekan-rekan gimana sih di perusahaan itu untuk membuat aplikasi desktop gitu. Sudah tampil belum ya? Sudah, Bang. Oke. Ya, Pak. Jadi langkah awal itu kan tadi kita analisa dulu tuh, analisa prosesnya dulu seperti apa, masalahnya seperti apa kita kumpulkan. Yang paling poin utamanya itu tadi proses kita harus tahu dan kita harus benar-benar paham. Nah, setelah proses kita buat desain atau mockup. Kalau untuk desain atau mockup biasanya sih banyak ya. Kita bisa pakai aplikasi kayak contohnya kalau misalnya aplikasi desktop itu biasanya pakai apa namanya, Balsamic bisa. Tapi kalau saya itu biasanya sih pakai ini namanya Mockup. Nah, ini contohnya harusnya desktop nih, tapi ini untuk aplikasi web sih. Kalian bisa pakai ini untuk desain aplikasi seperti itu. Untuk alur proses atau flowchart seperti itu lebih ke kalau misalnya kalian udah paham sih nggak masalah sih. Kalian bisa lanjut langsung ke desain atau mockupnya. Yang penting tadi kalian harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Nah, setelah proses terus kalian bikin desain, contohnya misal ini desain aplikasi desktop ya. Lanjut kalian pengembangan aplikasi nih. Nah, biasanya ya, sebelum membuat aplikasi desktop, langkah awalnya itu kalau di perusahaan saya itu biasanya gini. Kalian masuk ke database dulu. Nah, contoh. Nah, di sini tuh biasanya dalam satu perusahaan itu, contoh di sini kan biasanya ada 3 poin penting sih yang biasa digunakan. Pertama itu ada tabel di sini. Nah, ini aplikasi yang saya buat sendiri sih. Jadi bukan aplikasi perusahaan, jadi aman lah ya. Pertama itu ada tabel. Jadi tabel itu kayak semacam apa ya? Tampung semua data itu dari transaksional, kemudian dari data master, semuanya itu ada tertampung di tabel ini gitu. Nah, kemudian di sini ada programmability, di sini ada store prosedur. Jadi poin 1 itu tabel, kemudian poin 2 itu store prosedur, dan poin ketiga itu di sini ada yang namanya, kalau link server itu biasanya buat ini sih. Ada namanya background job, mana ya background job? Harusnya ada sih satu lagi di sini namanya background job. Tapi ini karena lokal kayak nggak nemu nih, hilang nih. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau ngomongin tabel tadi kan untuk menyimpan data-data gitu ya. Nah, lanjut yang kedua itu ada namanya store prosedur. Store prosedur itu semua query atau semua bahasa pemrograman kita taruh di store prosedur. Jadi kalau misalnya kita ngebuat aplikasi, biasanya kan ada tuh eh, orang yang bikin aplikasi, dia itu untuk kayak fungsionalitas dalam aplikasi itu kayak misal ngeklik ini munculnya apa, ngeklik ini munculnya apa, itu biasanya kan ada hardcode di dalam satu aplikasi. Itu nggak disarankan banget kalau di perusahaan saya. Jadi semua fungsi itu tuh ditaruh di namanya store prosedur. Jadi ketika nanti di aplikasi kita ada masalah, ada error, itu tuh kita nggak perlu build ulang apa redeploy ulang aplikasi itu. Kita cukup kayak not responding. Kita cukup untuk ngerubah fungsi di store prosedur. Nah, mungkin saya coba buka ini dulu. Form. Nah, kalau pemrograman visual ya untuk aplikasi desktop
enaknya itu kita bisa ngebuat itu drag and drop ya. Kalian bisa, di sini kan ada toolbox nih. Kalian bisa drag and drop seperti ini gitu kan. Jadi dari desain yang kita buat dulu. Nah, kemudian nanti kita bikin semacam codingannya ya di sini. Nah, contoh nih, di sini untuk codingan form login. Nah, ini contoh kalau misalnya saya nulis di codingan ini tuh hardcode nih, contoh select kode, ini tulisan hardcode nih. Ini itu sebenarnya nggak disarankan banget untuk di perusahaan. Jadi ini tuh sebenarnya bisa digantikan dengan namanya kayak gini nih, store prosedur. Nanti kalian tinggal panggil aja SP-nya, contoh di laporan. Nah, contoh nih, ini contoh untuk pemanggilan store prosedur. Cukup dengan codingan seperti ini, kalian bisa memanggil tanpa harus menulis query di sini. Gitu. Ini itu sebenarnya dari sini, report pengeluaran. Lemot. Jadi secara urutan ya, setelah kalian bikin analisa, kemudian bikin desain, kalian sebelum bikin form itu kalian, tapi terserah sih, biasanya ada tipe yang dia bikin fungsionalitas dulu, bikin tabelnya, bikin SP-nya, step prosedurnya, fungsi-fungsinya gitu. Nah, kemudian ada juga yang bikin semacam form-formnya dulu. Kayak gini contoh ya. Contoh di sini ada view. Nah, di sini ada SP nih, saya panggil. Ini tuh sebenarnya ini. Nah, di sini ada 2 parameter. Berarti saya tinggal panggil aja misal. Nah, pentingnya lagi ya, kalau misalnya kalian terjun ke aplikasi desktop, yang paling penting selain pemahaman proses, itu kalian juga harus bisa membuat semacam ini, apa namanya, bikin query, dikuatin untuk pembuatan query-nya sih. Itu penting. Ini yang tadi, yang lebih ke logic. Tuh, kan kosong datanya. Nah, maksud saya yang tadi hardcode atau enggaknya itu yang ini nih. Ini sebenarnya kalau misalnya saya tulis di sini, itu sebenarnya bisa di sini. Cuman alangkah baiknya lebih baik menggunakan store prosedur. Kayak gini sebenarnya bisa. Cuman kan kalau misalnya ada perubahan, nanti kita keder, kita bingung nih. Ini harus kita deploy ulang gitu. Tabel udah, kemudian store prosedur. Mungkin yang baru mungkin agak keder ya, agak bingung gitu ya. Tapi nggak masalah. Yang penting saya kenalin dulu nih kalau di pemrograman visual ya untuk aplikasi desktop khususnya itu langkah-langkahnya itu seperti ini. Membuat aplikasi, kemudian membuat stop prosedur, nanti tinggal pengujian. Kalau pengujian kalian tinggal debug-debug aja seperti ini. Coba saya testing ini masih bisa apa enggak nih aplikasinya, ini udah lama banget. Nih tadi saya hancurin jadi seperti ini. Nah ini bisa nih, masih bisa berarti. Enaknya aplikasi desktop itu ya tadi, dia bisa dikolaborasikan sama RPA atau pemrograman lain gitu.
Mungkin untuk apa namanya langkah terakhir ya setelah testing tadi di running udah oke semuanya, langkah terakhir itu deploying. Nah, di perusahaan itu biasanya untuk deploy aplikasi desktop ini biasanya file project atau action-nya itu biasanya ditaruh di semacam FTP gitu atau server. Biasanya kita dikasih server atau FTP. Nah, baru nanti file action-nya itu kalian taruh di situ. Contoh mana ya? Yang biasa diambil tuh ini nih. Ada namanya, nah, hasil debug. Nah, ini untuk hasil actionnya ini biasanya ditaruh di server supaya apa? Supaya nanti ketika si klien ngebuka aplikasi itu bisa ngedownload aplikasi juga ketika ada update versi, kemudian apa namanya pembaruan gitu, semuanya bisa di server gitu. Tapi itu mungkin next time kali ya. Mungkin itu sih untuk sedikit pengenalan ya untuk SQL Server maupun tadi apa namanya Visual Studio untuk aplikasi desktop. Oke, mungkin dilanjut Mas di next. Ini kalau saya cerita nanti kemana-mana soalnya. Oke, nah kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini pemrograman visual itu menawarkan banyak manfaat ya, terutama bagi perusahaan, termasuk peningkatan efisiensi dan produktivitas. Untuk mengimplementasikannya, perusahaan perlu memulai dengan proyek kecil, memilih alat yang tepat. Jadi misal dia mau memilih apa nih, aplikasi desktop atau aplikasi web. Nah, kemudian dan memberikan perhatian kepada tim pengembang. Dan begitu perusahaan dapat meraih keuntungan dari teknologi ini. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Nanti mungkin dilanjut ke moderator untuk tanya jawab atau apa. Silakan Mbak Ririn, saya kembalikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Iksan Maulana Eskom. Selanjutnya kita akan memasuki sesi sharing dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Yuk, silakan yang mau tanya, tanya aja nggak masalah. Gratis. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Iksan ya. Yuk teman-teman pada nanya lah buruan. Kalau nggak ada yang nanya, ntar saya nanya duluan loh. Kebiasaan ini teman-teman kalau udah nanya tuh malu-maluan. Ntar selesai materi bubar itu. Apa yang ngomongin? Yuk teman-teman saya bertanya nih luar biasa nih tentang tadi. Waduh gimana nih codingannya ini itu biasa kalau awal-awal mata buta kuping tuli ya. Saya sudah sampaikan hal begitu. Tapi lama-lama juga nanti mata buta kuping tuli itu akan sirna dengan sendirinya. Sebenarnya saya pengen nanya boleh nggak? Silakan Pak, tapi tanyanya jangan sulit-sulit nih. Gitu ya. Nggak kok gampang. Boleh ya? Boleh, boleh. Baik, terima kasih eh, waktunya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya nggak dibilang sulit ya enggak, saya cuma bertanya waktu kapan, tahun berapa diajar sama saya. Secara kalau misalnya saya diajar langsung sih nggak Enggak kan? pernah ya Pak ya. Cuman saya pernah apa ya menemani teman Bimbingan. saya bimbingan sama Bapak. Jadi saya tahu Pak Sanudin,
Oh, gitu. kapan bertemunya? Duh, udah lama Pak. Waktu itu Udah lama, lupa ya. sama siapa ya? Tahun 2000, saya kan lulus tahun 2022. Berarti 2018, 2018 atau 2019 pernah saya. Jadi Oh, kalau saya, dosen-dosen pelita bangsa itu hampir semuanya saya kenal sih untuk yang ini teknik informatika. oke. Maka dari tadi saya ingat-ingat gitu kan yang mana ya? Karena dari tadi di semester sekarang nih seminar ini bikin saya tercengang-cengang mulu tiap pertemuan nih ya. Tiap semester dihadirkannya itu benar-benar ada yang mahasiswa, ada yang teman kampus, luar biasa. Tadi nih barusan hari sebelum seminar ini mahasiswa juga kalau itu 2014 ya. Sekarang sudah owner software host. Waduh, sekarang luar biasa lah bikin pokoknya ini semester sekarang itu dibikin nama mahasiswa itu aku kayak mengingat masa lalu gitu loh. Nggak tahu nih ceritanya dari mana kok ujuk-ujuk begitu. Itu sih sebenarnya ya mengenai kapan ya ketemunya kok saya lupa gitu kan. Mohon maaf. Itu doang sih. Jadi nggak Dulu susah itu kan? ini apa namanya, pas ketemu Pak Sanudin itu bahas apa ya, soal pemrograman web dulu. Jadi ceritanya itu kayak apa namanya, aplikasi web itu kan Itu ada. lokasinya di mana? Kenapa? Lokasinya di kampus apa di kantor Di kampus, di kampus. di kampus? Ya, itu kayak apa? Bahas kayak pemrograman web itu kan ada tuh biasanya kayak inputan-inputan itu kan biasanya kan manual gitu ya, Pak ya. Nah, Mm-mm. kalau dari Bapak itu kayak apa namanya? Intinya itu lebih ke user, utamakan user itu ini yang masih saya ingat, itu makan user itu kalau kita memakai aplikasi kita itu mudah gitu, jadi harus misal pakai scan atau apa gitu. Waktu itu saya ingat tuh, jadi ya sampai sekarang masih ingat. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ya, sharing knowledge-nya bermanfaat. Itulah jadi ilmu yang bermanfaat. Aduh, saya terharu jadinya ya. Ini nggak kebohong-bohongan kan? Ini takutnya setting-settingan ini. Enggak lah Pak. Takutnya setting-settingan teman-teman semua ntar bilang begitu ya, gitu kan. Wah enggak, Pak Sanudin kenal Pak banyak sih kalau Mm-mm. kamu. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ilmumu. Semoga diberikan yang lebih wawasan lebih luas lagi. Yuk, yang lain mau bertanya silakan nih. Masa saya ngobrol ini aja. Yuk, saya mah cuma sharing karena penasaran dari tadi nih. Penasaran ini ketemunya kapan dan gimana. Aku lupa, mohon maaf kalau saya lupa ya. Yuk, yang lain silakan. Ini tentang query nih Hanya ya. mungkin yang lain apa namanya, kayak apa sih di perusahaan itu, nih sedikit sharing juga nih ya Pak ya, untuk teman-teman Boleh. semua nih. Kalau misalnya sekarang kalian di teknik informatika kalian belum bisa ngoding atau belum bisa apa, itu gak masalah sebenarnya. Yang penting itu kalian pertama itu pasti attitude ya, itu udah pasti. Terus yang kedua itu paling penting itu pemahaman proses sih. Saya di perusahaan itu lebih sering diomelin saat apa namanya, pemahaman suatu proses sih. Kalau misalnya saya belum paham gitu ya, tiba-tiba saya membuat aplikasi, hasilnya itu aur-auran. Jadi lebih ke pemahaman proses itu dikuatin. Kemudian kalau misalnya kalian sukanya web, fokus dulu ke web. Nanti bisa pengembangan ke yang lainnya. Kayak saya dulu, dulu itu awal mulanya itu eh, saya belajar aplikasi desktop tuh awalnya. Nyoba-nyoba, kemudian setelah bisa berkembang ke automation, terus berkembang lagi ke pemrograman web, paham web, berkembang lagi ke pemrograman Android, paham Android. Jadi kalau misalnya sekarang disuruh bikin apapun bisa. Kenapa? Karena kalian tuh suka dulu nih. Kalian mau suka apa dulu, tuh tujuannya capai gitu. Untuk teman-teman semuanya nih, kalau misalnya mau masih bingung nih, aduh ini kok susah banget, kok nggak ngerti gitu. Yang penting itu apa ya? Kalau saya sih biasanya kalau di perusahaan ada yang namanya PDCA, Plan Do Check Action.
plan dulu seperti apa, lakuin, kemudian cek kekurangan kita, terus PDCA action gitu sih. Ayo mungkin ada yang ditanyain kayak seputar apa, terserah sih. Nanti Yang saya penting PDC, yang penting jangan sampai PDC aja loh. Bahaya kalau PDC itu namanya halu. Karena nggak ada actionnya. iya betul. Pak saya pengen begini Pak, Pak saya pengen begini. Ya, Tapi no hati-hati tuh. action gitu loh. Betul Ini betul. biasanya makanya saya selalu ke teman-teman mahasiswa itu ya cerita lagi, sama-sama kita bagi cerita. Maksudnya actionnya seperti apa? Jangan cuma ngelehek, nggak apa-apa. Awal mata buta, kuping tuli, dosen ngomong apa kita nggak dengar. Padahal kan kalau udah paham, oh maksudnya begini. Tadi Mas Ihsan nerangin SQL, ada hijau, ada merah, ada segala macam, ada biru. Lah kalau matanya masih buta, ya ini Mas Ihsan mau ngapain Ngomong sih? apa? Betul, Tahu-tahu Pak. di tengah-tengah aku langsung exit, exit. Lah kalau bagi yang sudah hafal, mah, oh itu menjalankan function di dalam, tapi asal di blocking execute. Lah tapi kok juga begitu? Lah orang yang namanya mata buta kan nggak apa sih itu terlalu action terus jerarak langsung keluar di bawahnya itu kan. Itu keluar datanya. Lah kalau bagi yang matanya masih buta, ya akhirnya apa? Ini maksudnya apa ya tadi tuh? Tapi kalau yang sudah terbiasa SQL, itu udah mengenal, coloringnya itu udah mengenal gitu loh. Nah, sebenarnya pelajaran yang kita sekarang ampu ini, sebenarnya saya menerapkan adalah bisnis prosesnya. Yang Mas Isan tadi sampaikan bisnis prosesnya, apa mau apain. Itunya kita udah siapin, tinggal mau apa enggak. Database belajar, walaupun belajar pemrograman, kita link aja ke database. Pelajaran SQL, keywordnya SQL. Nggak mungkin belajar di kelas itu nerangin A sampai Z prosedurnya bagaimana, gimana. Kalian cari, yang penting dosen udah ngasih tahu nih keywordnya ini. SQL, store prosedur. Ya kan? Nanti ada function, ada trigger. Apalagi sekarang SQL Server itu ada namanya bikin API. Lebih Ah, keren lagi. betul. Betul. API tidak Sekarang perlu menggunakan program. betul, Pak, betul. Sekarang malah di perusahaan saya udah berkembang banget, udah ada robotik proses, kemudian apa namanya? Robot proses ada, untuk robot yang benar-benar jalan ada. Terus API itu pasti karena dia kan dipakai buat web, buat ini kan integrasi. Kemudian sekarang udah masuk ke BigQuery atau data mart, Hmm. udah berkembang, benar-benar berkembang. Terus AI pakai, jadi kita bikin semacam AI dari database kita. Nah, kemudian kita ngetik apa, minta data apa, muncul. Itu udah mulai seperti itu. Pakai apa? Jadi Aloma semakin nggak? berkembang nih. Jadi Pakai ya, Olama. gimana Pak? Pakai data ini pakai Olama nggak? Pakai apa? Pakai framework lama nggak? Untuk kayak seperti ChatGPT atau gimana AI-nya? Pakai apa tadi? Olama, Olama. Oh, enggak pakai itu, Pak. Oh Beda. enggak. Hmm. Itu udah benar-benar berkembang. Ya, maksud saya untuk teman-teman semua ini, ayo mulai dari sekarang daripada ketinggalan. Betul. Apa tadi bilangnya cintai dulu materinya. Betul, cintai dulu materinya. Ya, Sukai kan? dulu, walaupun misalnya kalian bisa cuma desktop doang gitu ya, awalnya desktop doang yang paling mudah lah, itu nggak masalah. Nanti masuk perusahaan, logiknya udah bisa, ininya bisa, kemana-mana bisa pasti. Berarti pentingnya adalah algoritmanya, logikanya udah banyak. Betul. Itu perlupingan doang. Nggak jauh-jauh dari kalau teman-teman udah mau belajar algoritma, terus pelajaran tentang operator, logika, if percabangan, dan lain, itu nanti mau pakai bahasa pemrograman, mau web, desktop, apa segala macam, ya udah, tinggal ngikutin. Tapi ya dari awal aja masih bingung, tapi ya intinya teman-teman mau ngulik. Jangan berharap cuma 1,5 jam di kampus. Udahlah saya terima padanya. Apalagi sekarang kok pakainya web server, install IIS, so ribet-ribet ya kan. Software install nggak kelar-kelar sampai laptopnya nggak tahu kemana, minjem apa gimana, akhirnya pusing kan. Nah, jangan menyerah menghadapi permasalahan. Ya Betul. kan? Hadapi permasalahan tersebut sampai ketemu titiknya. Masalah nggak bakal selesai. Baik tentang pemrograman, kehidupan, dan sampai kapanpun. Selagi kita masih hidup, masalah itu ada.
Begitu program juga pasti ada perkembangan terus. Sampai sekarang inovasi lagi, perkembangan lagi, ikutin tren lagi, ada AI lagi, ikutin tren lagi, nggak ada habisnya kan. Nah, core-nya dari mana? Ya dari algoritma tadi. Logikanya udah biasa, udah bisa merangkai bisnis prosesnya. Nah, ini kita ditugaskan hanya bikin project. Projectnya cuma bikin CRUD. Nah, master datanya, model datanya asal kuprit, nggak tahu kelas ini apa kelas sebelah ya. Pokoknya ya, bikin contoh data karyawan. Lah, kok data karyawan, logicalnya kalau data orang itu pasti ada jenis kelamin yang kemarin nih ya, nggak tahu kelas ini apa bukan. Mau nggak ada model yang simple begitu aja. Itu kan analisisnya, gitu. Ya tetap tetap pelajarin dan tetap semangat ya. Yuk, yang mana yang mau nanya ini? Kita ngobrol berdua doang jadinya ya. Aduh, kebiasaan ini nih kelas ini nih. Yang Jangan mau malu-malu, tanya aja. masih ada waktu. Kadang-kadang kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kalau saya mah. Tutup udah nggak ada pertanyaan udah selesai. Tapi biasanya menanya itu di akhir-akhir jam mau selesai. Jadi ngaret aja ke belakang. Gitu. Detik-detik mau selesai jam 21.30 baru banyak tanya. Jam 10. Jam 10 dicemburutin sama CS. Kalau online mah enak masih jam kadang-kadang mau bisa lewat juga enjoy lah. Kalau di kelas kan OB udah nungguin itu pasan kadang-kadang kelamaan nih yang lain udah pada bubar ini nggak bubar-bubar kadang-kadang jam 10, jam setengah 11 gitu. Yuk silakan Sofyan, Adam, Sidik, ayo Dik, Ririn mau nanya silakan tuh Ririn, mumpung kesempatan ini loh. Metode Mas Isan ini luar biasa loh. SQL-nya udah ini segala macam loh, tinggal capture aja, tetap olah gitu. Apakah mau ditanyain bingung kali ya? Ini Lupa yang mau makhluk apa ditanya sebenarnya yang tadi dijabarin itu SQL itu ada execute, ada prosedur, ini makhluk dunia mana ya kan? Aduh. Gimana Lek? Buruan, kesempatan Lek kau ini. Pak, izin bertanya, Pak. Hah? Untuk visual desktop ini ya, Pak. Untuk keamanannya itu gimana ya, Pak? Apakah terjamin atau gimana untuk keamanannya ya dari segi cyber lah atau dari virus atau yang lainnya lah gitu. Pasti, Pak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya nih dari Pak Malik. Nah, terkait keamanan untuk database sendiri ya, kalau di perusahaan saya itu di kawan lama grup ya, itu tuh sangat, kalau misalnya kita ngomong aman atau enggaknya itu pasti eh, semua aplikasi, semua sistem, semua database, semuanya ya itu pasti bisa dibobol, itu pasti. Cuman kalau di perusahaan saya itu alhamdulillah kita pakai SQL Server itu aman nih, selama ini nggak pernah ada masalah. Karena dari tadi yang saya sampaikan, jadi ada tim database administrator sendiri yang khusus mengelola untuk eh, tadi apa database SQL Server itu sendiri. Selain itu juga setiap ada pengembangan aplikasi baik itu web, desktop ataupun mobile, sebelum kita deploying itu ada proses namanya penetration test. Jadi benar-benar dipastikan supaya database kita itu aman seperti itu. Harusnya sih aman. Selama ini mau dibobol, ini juga saya pernah nyoba-nyoba mau ini juga tidak pernah bisa sih soalnya. Paling mungkin ada satu yang nggak aman. Apa itu? Jadi tadi kan sudah dibahas di SQL Server 2 canggih, iya saya akuin. Dari cara install SQL Server aja bermasalah mulu kan. Ada yang ngerasa begitu enggak? Install SQL Server di kelas ini bermasalah mulu nih, nggak kelar-kelar. Apalagi mau masuk ke ngejebol gitu kan. Install SQL Server aja bermasalah mulu. Kok error begini, kok error begini. Ya kan, di SQL Server tuh. Yang nyengir-nyengir tuh udah ngerasain ini. Nah, yang nggak aman, sebenarnya segi teknologi itu sudah aman dari
aplikasinya kah atau dari apa nama database-nya kan, ya kan? Cuma satu yang nggak bisa aman, security untuk user attitude. Maksud nggak? Apa tadi Pak? User? Attitude, Betul, Pak, betul. user attitude Betul. itu yang membuat menjebolkan suatu sistem. Karena apa? Walaupun di-security-in secara SQL Sedemikian rupa. oke, dari program udah di-generate encryption-nya, tahu-tahu Sofyan dikasih user, kata si Malik, Sofyan, saya kan teman kau satu kampus, pengen lihat data kau di perusahaan. Masa gitu aja nggak boleh? Ntar gue kasih minum kopi deh. Dikasih tuh. Hmm. Nah, Nah, tiba si Sofyan itu ngasih user ke Malik. Malik tidak bertanggung jawab. Ngacak-ngacak lah data semua. betul. Diambillah data teleponnya, apa segala macam. Atau dijebolin apanya, security yang lainnya. Betul. Betul Pak, Nah, itu itu kayak yang nggak bisa terkendalikan. betul. Betul. Cuma itu di Indonesia yang apa namanya kelemahan attitude-nya. Makanya saya senang banget kalau setiap semester itu nggak ada agama, ya nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya nggak oleng. Belajar kita nggak oleng. Kadang-kadang itu udah kita jauh dari keagamaan, akhirnya apa? Dengan mudahnya si Sofyan dikasih cuma minuman satu kopi gelas aja ngasih user kepada Malik. Akhirnya Malik niatnya jahat, itu menjebolkan sistem yang sudah dibuat nama Pak Ihsan ini. Ya kan? Betul. Saya pernah kejadian waktu itu, saya ada project Pak. Saya ada project bikin aplikasi ya, pakai database SQL Server tuh sama teman saya. Nah, Iya. teman saya tuh nggak sengaja nih, dia ngasih ke aksesnya ke orang lain gitu ya. Database Iya. saya itu semua tabelnya hilang. Otomatis dalam satu aplikasi Oh. desktop itu yang udah dibikin, untungnya Pak, store prosedur tadi, fungsionalitas tadi itu masih ada. Jadi bisa tahu nih saya, oh dari SP ini tabel yang hilang isinya apa, dibuild ulang tuh. Pernah kejadian Nah, seperti itu. Ada satu project gede kan, sama teman udah bikin, dia nggak sengaja nge-execute waktu itu pakai, kalau nggak salah pakai skema gitu, dar tabelnya hilang semua. Buset. itu sakitnya tuh di sini udah. Kalau bisa dunia dibalikan lagi tuh. Cuman karena Ya, apa namanya, yang tadi di tracker kagak bisa, ya udah. Perbuatan user sebenarnya benar sih Pak, betul sekali, setuju. ya. Paling nanti kalau model begitu ada namanya backup retention boleh di Betul. backup base-nya. Nah, terus apa namanya? Kan ini desktop ya. Biasanya serangan dari luar nggak mungkin. Yang ada tuh serangan dari virus. Kalau dari luar nggak bakalan lah, nggak Nggak bakalan bisa bakalan, karena karena kan dia jaringan lokal. lokal. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah virus. Nah, sedangkan di perusahaan tersebut tim IT bagian security-nya atau tim bagian networking-nya udah canggih, sudah diinstal ini tidak boleh ada yang masuk, virus masuk. Jadi kan aplikasi aman. Nah, Betul. tapi kalau andikan dari awalnya si komputer itu jorok, wassalam nyebar kemana-mana. Akhirnya aplikasi desktop itu serangannya bukan dari luar, dari virus. Betul. Virus ini yang jadi menyerang exe masalahnya, gitu. Paling melawannya sama virus-virus ya begitu. Makanya diinstal antivirus apa, antivirus ini, antivirus itu supaya apa? Nggak hilang lagi ya. Walaupun sih aplikasi itu gampang diinstal lagi. Tapi kan capek juga kan installin mulu tiap ini. Karena dibikin exe-nya dibikin apa ya kan jadi sokan nggak jelas. Betul. Gitu. Itu desktop paling lawannya adalah virus. Tapi kalau selagi si tim networkingnya, tim jaringannya kuat, Kuat, aman. infrastrukturnya bagus, sudah clean up semua, nggak ada virus dan nggak ada yang asal colok dari flash disk dari manapun, udah protect karyawan tidak boleh asal nyolok flash disk, aman itu. Aman. Betul. Bisa dikendalikan. Beda kalau dengan web. Betul. Web sebenarnya bisa dikendalikan dengan syarat yaitu sudah pertama ya pastikan udah ada SSL-nya ya kan.
yang Ya. nyalainnya. Terus kalau udah database server, udah banyak belum ke aplikasi aja, aplikasi di security-in, ya kan? Baru masuk ke situ servernya Security infrastruktur lagi. security-in. Baru Database-nya security masuk ke lagi. database karena kan data itu penting. Kalau Betul. nyerang aplikasi silakan aja, data sih nggak masalah. Data kan sebelum masuk ke data itu udah levelnya kemana-mana dulu. Betul. Nah udah masuk ke datanya itu pakai SQL Server. SQL Server kalian install SQL Server aja udah mumetnya udah seubun-ubun loh. Apalagi mau nyerang ya sebenarnya sih kita nggak sombong pakai SQL Server aman. Tapi balik lagi kan kita pot-pot mana nih yang pot umum, makanya jangan pakai pot-pot yang umum kalau mau di open. Tapi kalau selagi itu digunakan hanya internal, pot untuk umumnya nggak standar itu masih aman. Gitu. Terus tidak berbagi Isratitude yang tadi ya. Itu sih Mas Malik dan ini ya. Pokoknya keren banget lah ini temanya. Yuk silakan dilanjut tuh. Tuh ada tuh di chat tuh, Pak. Di era gempuran Node.js, Golang, dan PHP, apakah teknologi ini bisa bersaing? Ya bisa-bisa aja, tergantung tadi apa namanya, tergantung kebutuhan perusahaan sih. Nah, Kalau di perusahaan saya itu aplikasi teknologi ini ya untuk aplikasi desktop itu masih dipakai buat kebutuhan transaksional. Itu lebih powerful lah dibandingkan pakai website. Cuman ada juga yang pakai website gitu. Cuman di beberapa perusahaan memang masih dipakai sih, dipakai karena memang dia integrasi ke apa namanya aplikasi yang lain juga mudah. Kalau yang Golang Izin, PHP itu kan lebih ke web kan ya. iya. Tapi kalau mau untuk mempelajari yang era sekarang ya itu ada Node.js, Golang dan PHP. Kalau mau pelajarin silakan ke Golang. Itu lagi dari segi speed itu Lagi jos lagi Pak, betul Pak. di Golang. Hmm. Ya, kalau mau pelajari kalau mau bertanya tentang begini, persaingan untuk ini, silakan pelajarin Golang. Ya, mumpung masih nom, ya, mumpung masih muda, Malik dan yang lainnya. Ajis mana Ajis? Ini kameranya mana Ajis? Ayo nanya ini. Malik Ajis yuk, si Malik. iya Pak Malik Pak. Astagfirullahaladzim, kirain Ini Malik saya Pak kemana? Ya udah pelajarin Dik, si Golang tuh. lagi ke JS dulu Pak. Mana sih? Nanya aku dia studio udah semuanya lah, nggak apa-apa pelajarin. Ya Pak, Tapi basic satu-satu dulu Pak. iya wis, oke. Yang penting algoritma yang tadi logicalnya nih kata Iya Pak. Mas Isan kan logicalnya kalau udah tahu bisa konsep begitu, mau bahasa Golang kayak mau Node.js kayak mau apa sama aja. Sama aja itu betul. Tinggal bahasanya aja. Iya, Bahasanya perubahan mau bahasa. bahasa Golang apa bahasa tapi skemanya apa nih? Oh, saya tadi mau execute ini. Oh, dengan cara begini. Fitur-fitur yang membedakan. Dulu Izin aku bertanya Pak. BI untuk WhatsApp pakai Golang, sekarang enggak pakai Golang. Izin bertanya boleh Pak? Silakan. Buat Mas Iksan ya. Mau nanya untuk di perusahaannya sendiri di servernya gitu pernah terjadi stuck nggak ya untuk ininya kan database-nya sering terjadi stuck nggak ya pas proses si user akses aplikasi desktopnya dan terus gimana maksudnya ada solusi nggak untuk ngatasin stuck biar nggak berkelanjutan itu tiap hari gitu soalnya di punya saya kadang suka begitu sih paling itu aja sih Mas. Oke, izin menjawab ya Pak. Jadi selama ini kan untuk yang di perusahaan saya khususnya itu dia sudah ada database administrator sendiri gitu ya. Selama ini sih tidak pernah terjadi itu apa namanya tadi stuck seperti itu ya. Iya stuck Cuman, di cu- database-nya. iya nggak pernah terjadi stuck seperti itu. Cuman kalau untuk kan kita dikasih tim tim saya khususnya itu logistik innovation itu kan dikasih database sendiri, kita punya database sendiri gitu ya. Itu pernah terjadi stuck gitu ya. Ketika kita nge-execute query terus tiba-tiba stuck nggak jalan gitu ya. Solusinya
apa sih supaya nggak stuck kayak gitu kan. Pertama sih kalau dari saya itu pertama ketika kita nge-build query SQL Server itu pastikan contoh simpelnya kayak gini. Misal kita mau nge-execute tabel gitu ya, select bintang from master karyawan misal gitu. Biasanya biar cepat kita jangan pakai bintang. Pakai misal select apa yang mau diselect nih kolom-kolomnya nih. Misal select nama, ID, kemudian nomor telepon misal from master karyawan. Jadi jangan diselect semuanya. Dan juga pastiin pakai where tuh. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita main di SQL Server gitu ya, itu kan mainin banyak tabel ya. Kita join tabel A, tabel B, tabel C gitu kan. Jadi ketika melakukan proses join itu pastiin tadi yang mau kita joinin itu yang kita butuhkan aja kolom-kolomnya gitu. Karena apa? Karena tadi itu mempengaruhi kecepatan. Itu satu. Itu dari sisi query kita ya, dituning tuh supaya benar-benar bagus. Itu satu. Terus yang kedua, dari pembuatan aplikasi di desktopnya itu pastiin jangan kayak tadi hardcode di aplikasi desktop kita. Jadi usahain selalu pakai SP gitu. Itu kedua. Terus yang ketiga, kalau mau minta sama database administratornya itu ditambah tuh bandwidth kecepatannya karena eh, pengalaman sendiri ya itu setiap SQL Server itu ada tuh apa namanya dia kayak dikasih bandwidth berapa, kecepatan berapa itu masing-masing server itu beda Mas. Gitu. Cuman untuk eh, pembeliannya atau seperti apa saya kurang paham juga sih karena itu kan bukan bagian saya juga. Itu sih paling tipsnya 3 poin itu tadi. Gitu Mas. Paling saya Berarti tambahin ya. berarti kalau database gede itu berpengaruh bikin stuck nggak ya Pak? Pas kita processing di menu atau kita ini si usernya itu? Kalau database gede enggak, cuman untuk kalau misalnya datanya gede itu Iya bisa banyak itu. bisa. Soalnya kan di tempat saya kerja itu perusahaan database-nya udah 31 giga ya. Kalau di Bisa tempat saya berpengaruh malah kan lebih dari itu, Mas. Itu kalau database totalnya gede sih nggak masalah sih benernya. Yang paling masalah masalah. itu yang tadi sih, Query-nya berarti ya. query-nya lebih ke query sama eh, apa namanya tadi tuh kita bikin aplikasi gitu sih. Kalau selama ini ya sama bandwidth kecepatan di SQL servernya perlu ditambah kalau misalnya dia tetap stuck gitu. Gimana tadi Pak Sanudin mau nambahin? Eh, Nyambung nih. Software di database di kantor pakai apa database-nya? SQL SQL Server. Server Pak. Oke, di SQL Server ya. Sebenarnya kalau udah database SQL Server itu udah teknologi udah mumpuni ya untuk mengenai big data. Nah, tinggal skema tadi udah Mas Isan sudah ditatain udah bagus nih. Kalau aplikasi baik di desktop mau di web jangan di hardcode untuk SQL-nya. Semua pakai prosedur-prosedur. Nah, yang sering lag itu sebenarnya di proses select. Ya, inner join apalagi berbanyak dengan tabel. Makanya kadang-kadang sekarang saya juga kalau ngajar database bingungnya apa? Antara normalisasi dan dan kecepatan pada saat kita mengambil data. Kalau secara normalisasi kode dari produk ke dalam ini drilling lagi drilling, akhirnya banyak. Mau ngambil ini aja melalui lompatannya ke tabel A, B, C, D. Padahal kalau mengandaikan kode di tabel di tabel E, itu masukin ke transaksi contohnya. Itu langsung satu tembakan. Dua tabel. Tapi dikarenakan reelingnya ke A, ke B, ke C, dan ke E, itu kan membutuhkan tabel. Padahal ceritanya kalau andaikan ini ditembakkan ke situ saja, itu lebih cepat. Makanya ada proses yang model datanya itu normalisasi atau dengan kita bikin namanya kalau sering diakses bikin table dummy untuk tiap waktu yang kita diakses. Terus
Di SQL Server yang kedua ini adalah lebih ada metode lagi. Coba bandingkan nanti teman-teman. Sofyan juga coba di kantor. Semua select ya. Setelah from itu dikasih namanya with, no log, no while. Betul. Bisa Rasakan. no log sama read pass. Bisa itu. Boleh. Oh, Itu setelah apa jangan Pak? Setelah apa tadi Pak? Setelah Select from nama sebelum tabel. where? Kalau ada alias ya berarti setelah alias. Nama tabelnya apa? Kalau ada alias C, contoh, ya udah setelah C itu tinggal with, no log, no while. Jadi tidak boleh mengganggu proses orang yang lain masuk. Jadi dia berjalan dengan sendiri, lama ya lama aja sendiri kau, jangan ngambat-ngambat yang lain. Gitu, jangan membuat stuck yang lain. Gitu. Dan seharusnya juga dia akan menjalan tidak ini proses orang lain juga. Ya kita per proses nih, kita selesaikan dengan sendiri. Tidak ada queuing gitu loh. Coba lihat semua query yang berbentuknya select itu rubah, tambahin bukan rubah, tambahkan dengan itu. Karena fitur di SQL Server udah cukup perbandingannya luar biasa. Sama lagi kata Mas Isan tadi, jangan asal all saja, spesifik. Kalau bisa kasih indexingnya mana, betul. supaya biar lebih cepat. Karena sama-sama di SQL Server. Tapi kalau bahasanya di MySQL beda cerita. Udah ya aku terserah aja lah itu mah. Karena kalau sama zaman dulu bilangnya MySQL cepat. Tapi saya udah menjalanin dengan database MySQL bingung gitu kan. Nah kalau di SQL Server kita udah ada metode. Ya aku karena belum nyobain di MySQL ya. Metode yang no log no while itu di MySQL seperti apa? Kalau di SQL Server udah lumayan, sangat membantu. Sama dengan indexing yang tadi. Jangan where-nya dipastikan, where-nya apa, jangan asal ngeload data. Apalagi kalau semua ini kan memilih berdasarkan berapa yang mau di-read. Kalau di web kan ngedrawing kan satu page itu nggak mungkin ada 100 baris. Paling dalam satu page itu paling mentok-mentok 50 baris. Jadi dikasih 50 baris dulu deh. Itu lebih cepat. Nanti pack berikutnya baru di 50 berikutnya. Jadi di split gitu. Kalau di web ada namanya paging ya, di paging sendiri itu. Nah seperti itu sih untuk database ya. Pokoknya yang tadi Mas Isan udah sampaikan udah oke. Tinggal tambahin yang tadi no log no while. Betul, Boleh Pak. Pak. Saya jadi ingat nih, Pak Sanudin tadi nambahin terkait data dummy nih. Betul banget nih. Saya kalau ini khusus ya, khusus nih Mas. Kalau Masnya data-data yang memang buat reporting khususnya, itu kan kalau misalnya nge-execute query lama terus stuck gitu ya, baiknya itu pakai data dummy. Data dummy itu maksudnya bikin tabel baru ya buat tambungan gitu ya. Nah, pakai namanya ada juga tuh di SQL Server namanya background job. Jadi query-nya itu Mas runningin aja background job buat ngisi ke tabel apa namanya simpanan tadi tambungan. Nah, nanti ketika Masnya butuh data apa, tinggal nge-select tuh tabel itu aja. Itu lebih cepat banget. Karena udah di summary kan, tinggal summary dari tabel tersebut. Untuk memproses summary itu, teman-teman tahu benar nggak Pak. tadi? Mas Ihsan bilang Suaranya apa? terputus-putus. Ayo, bilang Background apa job. tadi ini? Kupingnya budek apa enggak yang tadi Mas Ihsan bilang? Backgroundnya bukan Pak. Hah? Background job. Ah ya oke. Jalankan Betul. proses di job, proses job. Jadi Ya, untuk buat cetak di tabel baru itu dari sana. Itu nambahnya di mana Pak kalau boleh tahu? tadi Di itu Di, saya di lokal di tuh query kita yang menu utama apa di mananya ya? bukan. Jadi gini, kan Masnya punya misalnya Pak Masnya punya query ya, query buat narik data dari tabel A, B, C, D gitu ya. Nah, itu Masnya bikin dulu tuh store prosedur. Nah, nanti store prosedur itu Mas jalanin misal setiap hari nih. Setiap hari Mas kan kasih parameter tuh satu hari buat ngisi tabel, contoh tabel karyawan gitu ya. Nah, dari beberapa misal dari tabel tunjangan, tabel gaji, tabel apa. Nah, nanti masuk ke tabel karyawan. Nah, itu
bikin SP dulu, setelah itu masnya bikin background job. Background job itu di bawah itu ada tuh namanya eh, background job gitu. Nanti bikin terus kasih schedule setiap hari tuh misal running jam 1. Nah, apa yang di-execute? Execute store prosedur yang Mas buat tadi. Store prosedur tadi nge-execute itu buat kayak ngebaca, habis itu insert tuh ke tabel tambungan. Nah, ketika Masnya mau bikin laporan, Masnya ini aja apa namanya? Tinggal nge-select yang tabelnya gitu. Itu bisa sih. Saya sering pakai kayak gitu kalau misalnya datanya udah gede banget gitu ya. Di perusahaan saya kan di perusahaan saya sendiri itu kan apa ya? Tabelnya itu banyak banget. Pokoknya kalau satu tabel aja itu bisa isinya itu 10 juta, 7 juta gitu. Itu pasti berat banget. Nah, biasanya tuh saya pakai kalau untuk yang reporting pakai metode tadi background check. Jadi yang report kemarin saya tampung. Jadi ketika nanti masuk show yang awalnya misal 2 menit itu paling 5 detik kayak gitu. Nanti cari aja kalau misalnya belum paham, cari aja tuh background job, SP, tabel gitu kaitannya tuh. Sofyan kan udah lihat di bawah security kan ada security. Nah, di bawahnya lagi ada namanya job. Betul, Tinggal klik kanan new job. betul, Pak. Ya Pak. Berarti bukan beda ya sama yang apa? Backupan beda ya, setting backupan otomatis beda berarti Pak. Ya bisa dari situ bisa untuk backup otomatis menjalani dari job. Siap Tinggal siap siap. query-nya apa di sana gitu. Job itu untuk menjalankan running proses yang automatically gitu kan. Tapi ingat kalau andaikan kebanyakan job, kita pengen per detik ya tenaga di servernya habis. Betul, Pak, betul. Memorinya kemakan. Iya, Nah, itu salah saya satu kekurangannya juga. jadi saya tidak banyak-banyak ngasih job di situ, kecuali kalau jobnya itu 1 hari sekali, itu wajar. Tapi kalau per 5 detik dari situ bikin berat si server. Akhirnya caranya apa? Kita pakai gateway service untuk menjalankan fungsi looping tersebut, pakai aplikasi terpisah, itu akan jalan sebagai service untuk merunning ke dalam si SQL Server executable-nya. Itu lebih ringan. Job Iya, boleh di sana, tapi kalau untuk per 30 detik, kali sekarang kan kita nih bikin proses job untuk apa namanya meng-capture per 30 detik karena ada mesin absensi ya kan atau yang terlambat yang apa kan dia akan baca terus. Nah, kalau ditaruh di SQL Server berat si CPU-nya. Nah, makanya bikin namanya gateway service untuk menjalankan fungsi looping tersebut. Ya, walaupun di SQL Server ada job, kalau per 30 detik yang jeledak lah pusing dia. iya, betul, Pak. Kalau sekarang kalau retentionnya hitungan detik, saya tidak berani pakai jobnya di SQL Server. Kasihan, dia sebagai data cuma terima diambil data, jangan memberikan perintah di job yang cepat tersebut. Oke lah, Sob, ada lagi. Udah jam 3.3 nih. Lihat 3, 2133. 21.33 ya. Gimana ini teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Agang mana Agang nih? Agang tuh yang ono ya. Coba lihat, saya pengen tahu. Ini bukan orang yang kemarin ini. Gang, tunjukkan mukamu, Gang. Ini bukan. Nah, Nah, nah ini itu Pak. bener nih yang kemarin ini. Ya kan? Ini detik-detik terakhir kemarin kelas ini nih sampai malam banget kalau nggak salah ya UTS-nya. Gang, gimana Gang? Mau nanya apa tuh, Gang? Kamu udah skill apa nih? Pada malu-malu, pada mau nggak mau bagi nih. Kalau udah punya skill kabarin gitu loh. Kolaborasi. Jangan Oke, pelit, teman. gimana geng?
Aman, Pak, aman. Tuh, kan, jawabannya aman doang. Aman, amin. Ya habis kalau nggak ada pertanyaan mah biarkan saja ya Mas Isan ya. Oke, silakan Rin, diinin lagi Rin. Oke, bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin bertanya kah? Kalau enggak, kita akan tutup. Udah nggak sabar mau malam mingguan katanya Rin. Karena Pak, ditutup aja. Ya silakan deh. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Oke, inilah akhir dari seminar kita yang bertemakan implementasi pemrograman visual untuk pengembangan aplikasi desktop berbasis SQL Server di lingkungan perusahaan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya Amin. kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dipandu oleh Saudara Sidik. Silakan Mas Sidik. Jangan lupa di list ya Sidik ya yang hadir ya. Dimohon teman-teman semuanya untuk on cam. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Baik, terima kasih kepada Saudara Sidik yang telah memandu sesi dokumentasi. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Riri Nofrima selaku Master Recording of Ceremony sekaligus moderator mewakili seluruh panitia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Edinya ya.